Kita awali Ayu sore hari ini dengan informasi seorang anak perempuan berusia 7 tahun disekap oleh pria parubaya di pos polisi Pejaten. Belum diketahui motif pelaku penyekapan ini, namun aksinya berhasil digagalkan oleh polisi. Detik-detik aksi penyekapan seorang pelaku terhadap anak usia 7 tahun di sebuah pos polisi di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan menggegerkan pengguna jalan. Situasi menegangkan, warga panik karena mengetahui pelaku mengancam menggunakan pisau. Mulai diketahui banyak warga, pelaku merasa tidak aman, langsung membawa anak tersebut ke sebuah mobil. Petugas sangat berhati-hati melakukan penangkapan, memperhatikan keselamatan Sandra karena pelaku masih membawa pisau. Dalam aksi penyekapan ini, polisi sempat melakukan negosiasi dengan pelaku. Tak berapa lama, pelaku berhasil diamankan. Alhamdulillah, anak udah bebas. Anak malang tersebut akhirnya berhasil diselamatkan. Wajah trauma sambil menangis masih tersisa di wajahnya. Anak kecil sama kaki tadi, alhamdulillah yang penting anaknya selamat. Selamat. Ini pakai apa bang tadi nyandranya bang? Pakai pisau. Kecil tadi tuh. Landarannya di mobil bang? Udah kurang tahu, pokoknya diseret dari arah mall, Dari mall diseret. Turun dari taksi bang. Turun dari taksi diseret. Dibawa sini langsung. Petugas kepolisian saat ini membawa korban Sandra ke rumah sakit terdekat dan masih mencari tahu pihak keluarganya. Dia yang penyadar kita amankan. Siap. Masuk Sandranya selamat. Selamat. Kita bawa ke rumah sakit. Rumah sakit untuk anaknya ya. Anaknya. Untuk korbannya sendiri bawa ke rumah sakit. Iya, yang itu anak kecil sampai Bekasi. Kronologisnya awalnya gimana sih bang? Kalau itu belum ini ya, pendalamannya. Polisi masih mendalami motif pelaku. Dari tangan pelaku diamankan sebuah pisau yang digunakan untuk menyekap. Pelaku saat ini ditahan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membawa korban penyanderaan berusia 7 tahun ke rumah sakit untuk memastikan kesehatannya. Dalam hasil pemeriksaan, korban dipastikan dalam kondisi baik. Usai berhasil diselamatkan dari penyanderaan di Pospol Pejaten, anak perempuan 7 tahun yang menjadi korban mendapat perawatan medis di Rumah Sakit JMC Mampang. Secara keseluruhan, korban saat ini dalam kondisi baik. Meski begitu, ada sedikit luka di wajah korban. Korban penyekapan lalu dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk ditindaklanjuti unit PPA Polres Jakarta Selatan. Kondisinya gimana? Kondisinya sudah selesai dilakukan perawatan fisik ya bagian luar, tapi syukurnya tidak ada luka-luka yang berarti yang serius, hanya ada sedikit goresan-goresan. Udah masuk tadi ke medis dulu bun ya? Sudah rumah sakit JMC yang di Mampang. Pihak kepolisian menjelaskan pelaku penyanderaan merupakan rekan bisnis dari ayah korban. Namun polisi masih mendalami motif dari pelaku melakukan perbuatan ini. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berhasil mengeksekusi Gregorius Ronald Tanur, terpidana kasus penganiayaan hingga menyebabkan sang kekasih, Dinisera Afrianti, meninggal dunia. Ronald Tanur dieksekusi oleh pihak kejaksaan di rumahnya pada Minggu siang di perumahan Pakuwon City, Surabaya. Tanur? Iya. Benar. Kemana ya? Gregorius Ronald Tanur, terpidana kasus penganiayaan hingga mengakibatkan meninggalnya Dinisera Afrianti kekasihnya, akhirnya dieksekusi oleh tim dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di rumahnya di perumahan Pakuwon City, Virginia Regency Blok E3, Surabaya pada Minggu siang. Saat dijemput tim Kejaksaan Jawa Timur, Gregorius Ronald Tanur berada di lantai 2 rumahnya dan tidak ada perlawanan sama sekali saat akan dieksekusi.
Ronald Tanur kemudian dibawa menuju kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan hanya membawa sebuah tas kain warna putih. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati mengatakan Kejati Jatim melakukan eksekusi Gregorius Ronald Tanur setelah Mahkamah Agung memberi keterangan jika jaksa bisa melaksanakan eksekusi tanpa menunggu keluarnya petikan putusan Mahkamah Agung. Setelah mendapatkan petunjuk dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung, tim dari Kejati Jatim yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya langsung melakukan eksekusi terhadap Ronald Tanur. Selanjutnya, Gregorius Ronald Tanur langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara atau Rutan Medaeng untuk menjalani hukuman 5 tahun penjara sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung. Ada perlawanan tidak ada ya, maksudnya mereka yang salah pasti kaget, manusiawi lah, dalam keadaan itu kami pahami, tapi tetap bisa lancar dibawa sampai ke sini. Dan di sini kami akan melaksanakan penahanan di Rumah Tahanan Negara di Medaeng. Ketiga hakim masih ditahan di pengadilan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena kami masih melakukan pemeriksaan. Tim penyidik Kejaksaan Agung masih memerlukan ketiga hakim tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Jadi lebih efektif ditahan sementara di Kejati sesuai dari Jaksa Agung. Pihak Kejaksaan tidak menutup kemungkinan akan mengajukan peninjauan kembali atas terpidana Gregorius Ronald Tanur apabila dalam perjalanan ditemukan novum atau bukti baru. Sementara itu, ketiga hakim masih ditahan di Kejati Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Usai ditangkap, Ronald Tanur ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Selama masa penahanan, Ronald Tanur dijaga ketat dan tak boleh ditemui oleh pihak keluarga. Ya. Usai ditangkap di rumahnya pada Minggu siang lalu, Ronald Tanur, terpidana kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti, yang juga kini berstatus sebagai saksi dalam kasus penyuapan yang melibatkan 3 hakim Pengadilan Negeri Kota Surabaya, ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak ada perlakuan khusus pada Ronald Tanur. Saat ini, penjagaan ketat diberlakukan. Pihak keluarga tak diperbolehkan menemui Ronald Tanur. Rambut Ronald Tanur juga dicukur seperti program pembinaan ketahanan lainnya. Petugas juga memastikan kondisi Ronald Tanur dalam keadaan sehat. Dengan penahanan ini, status bebas yang sempat dialami Ronald Tanur dianulir dan akan menjalani pidana kurungan 5 tahun ke depan. Jadi dianulir, jadi artinya jelas Ronald Tanur akan menjalani pidana kurungan selama 5 tahun ke depan. Sama kok, dengan perlakuannya sama, dengan tahanan atau narapidana yang lain sama kita perlakukan. Nah, ini kenapa rambutnya pun kita cukur karena ini mengikuti program pembinaan dari kami. Dipastikan Ronald Tanur akan menghuni sel Mapenaling yang ada di Blok A Kamar 3. Rutan ini menjadi hunian Ronald Tanur hingga seluruh kasus yang menjerat anak dari mantan anggota dewan ini selesai dilakukan. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung membentuk tim pemeriksa untuk mengklarifikasi Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili kasus pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Keputusan diambil setelah mantan pejabat MA Zaraf Rikar ditangkap Kejaksaan Agung terkait kasus suap pembebasan Ronald Tanur. Menyikapi perkembangan yang terjadi, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung akan memberi arahan secara langsung kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 lingkungan peradilan yang akan dimulai dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama pada hari ini tadi setelah upacara, karena pada saat ini para Ketua Pengadilan Tinggi Agama berada di Jakarta untuk melaksanakan MOU dengan Kementerian Agama. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dalam waktu dekat juga akan melaksanakan konsolidasi ke dalam dengan Yang Mulia para Hakim Agung pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 pukul 11 WIB yang dilaksanakan bersamaan dengan rapat rutin
agar Yang Mulia Hakim Agung mengetahui dan mendapatkan informasi tentang perkembangan di Mahkamah Agung. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Sore bersama saya, Diandra Mukni. Kejaksaan Agung menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah makelar kasus suap Ronald Tanur Zarofrikar. Zarofrikar mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung menyita uang dari rumah makelar kasus suap Ronald Tanur Zarofrikar. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kilogram. Kasus suap dengan nilai fantastis lebih dari 1 triliun di lingkungan penegakan hukum ini terungkap setelah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur pasca terbukti menerima suap dari Ronald Tanur, tersangka pembunuhan mantan pacarnya Dini Sera Afriyanti. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung tersebut yakni Erintua Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul yang memvonis bebas Ronald Tanur. Saat penangkapan, Kejaksaan Agung menyita uang 20,38 miliar rupiah dari ketiga hakim serta pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat yang bertindak sebagai pemberi suap. Sementara Zarofrikar bertindak sebagai perantara antara pengacara kepada hakim untuk membuat Ronald Tanur dinyatakan tidak bersalah. Di mana awalnya LR meminta ZR agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung. Dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan juru bicara Mahkamah Agung Bapak Yanto dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat sore Bapak-Bapak, Pak Yanto dan Pak Jamin. Sore Mbak. Sore Mbak Diandra, selamat sore Pak Yanto. Baik. Selamat sore Pak Ginting. Saya mau ke Pak Yanto terlebih dahulu. Pak Yanto, kalau misalnya kita melihat kasus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarofrikar atau ZR ini kan tentunya mengungkap adanya fenomena maklar atau mafia kasus di Mahkamah Agung. Dan bagaimana tanggapan Anda, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa yang bersangkutan kan sudah purna 2 tahun lebih ya. Oleh karena sudah purna 2 tahun lebih, tentunya sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab lembaga untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab pribadi. Ya. Tidak semuanya, semua aparatur Mahkamah Agung itu kalau sudah purna menjadi tanggung jawab pribadi dan sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab lembaga untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, Pak. Baik, Pak Yanto, kalau misalnya kita lihat kan ini ZR sendiri ini mengakui bahwa ia sudah mengumpulkan atau menjadi maklar terkait dengan pengurusan kasus ini sudah sejak 10 tahun lalu. Berarti ini kan saat ZR ini masih menjabat begitu di Mahkamah Agung, di mana ia baru purna tugas tahun 2022, Pak. Ya. Kalau ditanyakan sampai dari 2012 ya kami nggak bisa menjangkau ke sana. Ya, tentunya karena ini sudah proses hukum, ya barangkali ini kewenangan penyidik untuk memproses hukumnya ya. Karena hanya penyidik lah yang tahu sekarang ini ya. Maka Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh kejaksaan gitu. Baik.
Mungkin saya mau ke Pak Jamin Ginting saat ini. Pak Jamin, kalau misalnya kita melihat adanya fenomena mafia kasus atau maklar kasus di Mahkamah Agung sendiri, tanggapan Bapak seperti apa? Ya, pertama-tama kita menyayangkan ya, di tengah dari para hakim yang meminta untuk dinaikkan gajinya, di satu sisi orang melihat bagaimana hakim oknum lainnya, oknum 3 hakim di Surabaya, ya, yang melakukan perbuatan yang dianggap ya berusaha untuk diduga ya melakukan suap begitu, dan termasuk hakim yang menyimpan begitu banyaknya uang begitu. Saya kira nggak semua hakim ya, saya kira hakim yang di pedesaan, hakim yang di tempat-tempat terpencil merasa terpukul sekali gitu. Apa yang mereka perjuangkan kok jadi dikaburkan dengan keadaan seperti ini, sangat miris ya kita melihat. Ya kasihan ya hakim-hakim yang di ujung-ujung daerah tertinggal sana begitu. Nah, yang saya lihat begini Mbak Diandra, jadi kurangnya pengawasan terhadap hakim ini begitu. Nah, kita tahu ya sebenarnya dulu rencananya ada komisi yudisial yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar untuk melakukan pengawasan. Tapi dengan putusan MK pengawasan itu dihilangkan begitu ya, dihilangkan dalam rangka kepada MK sendiri yang punya majelis kehormatan sendiri, dan MA sendiri, Mahkamah Agung, tidak dapat melakukan tidak melakukan pengawasan secara langsung terhadap Mahkamah Agung, cuma rekomendasi begitu terkait dengan kode etik saja. Nah ini juga, makanya saya katakan apa terjadi seperti ini bagaimana? Karena lemahnya pengawasan di Mahkamah Agung yang menurut saya harusnya pengawasan eksternal yang terkait dengan ini harus dibentuk juga. Kalau KY aja sendiri tidak bisa melakukan pengawasan terkait dengan ini ya sulit sekali begitu. Akhirnya terjadilah ini ya yang namanya tindak pidana seperti ini. Perlu juga kita ketahui ini semata-mata bukan karena hakimnya saja ya. Bagi kuasa hukumnya yang berperkara ya khususnya ini berusaha segigih mungkin untuk bisa memenangkan perkaranya. Jadi dia berusaha gitu dengan mendatangi hakim. Salah satu kelemahan kita ya, Mahkamah Agung itu kan sudah mengatur para pihak tidak boleh ya bertemu dengan hakim secara langsung maupun secara tidak langsung kalau tidak dua-duanya. Nah, bagaimana cara pengawasan ini? Tetapi kalau sampai bertemu ada indikasi, itu pasti nanti akan ada upaya untuk mempengaruhi hakim dengan cara menjanjikan sesuatu begitu. Nah ini yang harus diperketat ya. Artinya jangan lagi lah ada hakim atau orang selain hakim atau suruhan siapapun itu bertemu dengan para pihak di luar dari kasusnya begitu ya, maksudnya di luar di pengadilan di mana berada. Nah, ini sangat riskan untuk mempengaruhi hakimnya. Jadi kembali lagi Mbak Diandra, ini masalah integritas ya, ini masalah integritas hakimnya sendiri. Tetapi kalaupun hakim mempunyai integritas dan pengawasannya cukup kuat, makanya itu akan menjadi lebih kuat lagi. Jadi selain integritas ada pengawasan. Nah itu salah satu teori terkait dengan tindak pidana korupsi, yaitu karena lemahnya pengawasan dan dia memiliki kekuasaan yang cukup banyak. Begitu Pak. Baik, mungkin saya mau ke Pak Yanto lagi. Pak Yanto, kalau misalnya kita menyambung dari pernyataan Pak Jamin Ginting tadi kan disebutkan bahwa pengawasan untuk hakim-hakim di ranah Mahkamah Agung ini kurang begitu. Dan apa sebetulnya Pak, sejauh apa bentuk pengawasan yang diterapkan kepada para hakim ini? Ya, barangkali kalau ya saya sepakat sih sama Prof. Ginting ya. Tidak semua hakim seperti itu. Ya, begini, kalau pengawasan saya pikir ya Mahkamah Agung itu nggak ada ini ya. Karena apa? Dibandingkan dengan lembaga lain itu lebih regulernya lebih banyak. Coba KY mengawasi, Bawas mengawasi, KPT mengawasi. Terus kemudian ada Perma 789. Itu pengawasan melekat oleh ketua yang bersangkutan. Jadi sebetulnya ada 4 pengawasan Mbak sebetulnya. Pengawasan oleh Komisi Yudisial,
pengawasan intern oleh Kepala Badan Pengawasan, ya. Kemudian ada propos terdepan itu Ketua Pengadilan Tinggi, bahkan Ketua Pengadilan Tinggi diberi kewenangan untuk menarik hakim-hakim yang tanda kutip dalam pengawasannya kurang benar, ditarik ke PT, non palu dulu, nggak sidang dulu. Nah, kemudian juga terakhir itu Perma 78 itu pengawasan melekat itu memberi kewenangan kepada atasan ketua pengadilan untuk melakukan pengawasan, dan bila mana seorang terjadi peristiwa hukum dan terbukti ketua pengadilan negeri tidak melakukan pengawasan dan pembinaan, maka ketua pengadilan negeri yang bersangkutan dapat dikenai sanksi. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau pengawasan saya pikir itu sudah rapat sekali, yaitu terkembali ke oknumnya kan. Maka integritas dan kejujuran ini yang ya. Nah, kalau tadi dikatakan jangan ketemu pihak-pihak itu ya. Ya kalau kita pengawasannya kan hanya jam kerja ya. Kalau malam kan kita nggak bisa menjangkau ke sana. Kalau jam kerja kita awasi ya. Misalnya kalau di pengadilan daerah itu ada pengadilan yang keluar masuk dipantau. Kemudian bahkan ada pengadilan itu yang pakai portal itu. Ya, ada itu di Denpasar itu misalnya. Tapi tatkala malam kan nggak bisa kita menjangkau ke sana ya. Jadi kalau pengawasan sudah rapat sekali, ya, Mahkamah Agung sudah rapat sekali. Ya, semuanya tergantung kepada individunya, personnya, kita sejauh mana integritas dan kejujuran yang bersangkutan, Pak. Baik, berarti kalau misalnya dari pernyataan Bapak sendiri, berarti MA ini mengakui kalau misalnya pengawasan ini hanya di dalam pengadilan saja, tapi untuk di luar pengadilan itu urusan pribadi masing-masing ya Pak ya? Oh ya tidak, ya tetap kita awasi ya. Kan ada Siwas Mbak, aplikasi Siwas misalnya. Artinya kan kita pengawasannya ya kita awasi semuanya, bukan hanya di dalam. Maksud kalau malam misalnya, ya malam-malam kan kita juga nggak bisa menjangkau, tapi pengawasan kita ya bukan hanya tapi di luar dan di dalam gitu loh. Ada Siwas ya, masyarakat ikut mengawasi gitu. Nah, KY, masyarakat semuanya ikut mengawasi, Pak. Seperti itu. Baik. Ada Siwas, ada pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim di luar. Ya, misalnya perilaku hakim kok tiap malam ke KP, misalnya kan ada Siwasnya, silahkan dilaporkan, mesti akan ditindaklanjuti. Baik. Itu, Pak. Pak Yanto, mungkin ada kerjasamakah dengan PPATK untuk mengetahui aliran-aliran dana yang mungkin diterima oleh para hakim-hakim ini, Bapak? Ya, ini kalau MA kan etiknya, setiap ada informasi tentang etik yang disampaikan oleh kejaksaan, mesti kita tindak lanjuti. Tadi kan kita udah bentuk tim ya. Tapi kalau berkaitan dengan proses hukum, tentunya ya penyidik yang harus kerjasama dengan PPATK itu untuk proses hukum penyidikan ya. Nah, itu harus penyidik. Makanya Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejaksaan Agung gitu. Kalau kita saat ini hanya etiknya, kecuali nanti berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan, yaitu baru kita terlibat proses hukum gitu, Pak. Baik, kalau misalnya kita simak tadi pernyataan dari Pak Yanto begitu, Prof. Jamin, bagaimana? Kan banyak nih aliran dananya bahkan hampir 1 triliun, kemudian juga untuk pengawasan walaupun ya memang sudah ketat dari 4 begitu, dari mulai KY kemudian ke kepala pengadilan gitu. Nah ini kan juga sangat banyak yang diterima oleh aliran dananya oleh para hakim ini. Menurut Prof. Jamin sendiri ini seperti apa? Ya, jadi begini Diandra, jadi kalau internal mungkin banyak, tapi kan rasa tempo selira, rasa tegang rasa itu masih ada. Ibaratnya jeruk makan jeruk nggak mungkin lah gitu ya. Itu masih ada di setiap institusi itu ada. Makanya saya katakan penguatan terhadap pengawasan itu lebih bagus dilakukan oleh eksternal begitu. Makanya harus diperkuat fungsi daripada Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh negara ini yang pertama. Yang kedua, Diandra, penyuap itu nggak ada dengan cara-cara yang konvensional. Maksudnya dia nggak mungkin melalui transfer begitu ya. Jadi PPATK tidak akan terlacak itu. Ya, itu pasti kayak yang kita lihat saat ini kan itu bentuknya cash ya.
cash, pakai dolar, apalagi sekarang pakai logam mulia kan. Tren yang baru kan pakai logam mulia, karena logam mulia lebih banyak kan, lebih gampang begitu, dan lebih fleksibel begitu. Jadi kalau dicari nggak mungkin. Justru yang harus diperhatikan, hakim itu 24 jam ya harus diawasi 24 jam. Jadi bukan hanya pada saat dia bertugas saja diawasi, enggak, 24 jam. Jadi dimanapun dia berada harus diawasi, karena kemungkinan untuk bisa didekati oleh para pihak yang berperkara atau orang yang disuruh untuk mendekati dia itu kemungkinannya lebih besar daripada orang yang berperkara sendiri atau orang itu menyuruh orang lain, dan dilakukan secara cash and carry. Jarang sekali yang saya lihat perhatikan penyuap itu menggunakan transport, itu bahaya sekali, nggak mungkin terjadi. Selalu menggunakan cash, ya apakah bentuknya dolar atau emas atau apapun itu mata uangnya. Jadi itulah yang harus diperhatikan dan dicurigai. Jadi menurut saya, ya pertama tadi saya tanamkan bahwa integritas hakim itu harus benar-benar harus benar-benar diperhatikan, karena dia wakil Tuhan di dunia ini. Tapi kalau dia nggak menganggap wakil Tuhan, ya sulit juga begitu, dosanya besar sekali. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, pengawasannya harus diperkuat. Ya, jangan hanya diawasi, mohon maaf Pak Yanto, jangan hanya diawasi dalam rangka dia dalam jam kerja 24 jam. Nah, baru nanti bisa ketahuan. Lalu juga bisa dilihat gaya hidup, ya, gaya hidup orangnya. Kalau gaya hidupnya berlebihan, ada indikasi tuh, ya. Kalau ada hakim sudah mulai gaya hidupnya berlebihan, itu indikasi. Nah, itu juga perlu diperhatikan, kan kita bisa memantau ya semua. Tadi masyarakat, kata Pak Yanto, masyarakat ikut serta untuk bisa memperhatikan hakim-hakim, keluarga hakim, semuanya ya untuk bisa diperhatikan. Baik, Pak Yanto, tadi kalau misalnya kita perhatikan pernyataan dari Prof. Jamin gitu, bahwa pengawasan harus diperketat, bahkan hakim ini tidak diawasi saat jam kerja saja, tapi juga harus 24 jam. Bagaimana tanggapannya? Lah ya, tadi kan di luar jam kerja kan ada siwas tadi. Siwas ya, ada siwas itu di luar jam kerja. Ya, jadi dan di samping itu setiap bulan itu Bawas mengupload hukuman disiplin yang dilakukan, baik yang dilakukan oleh hakim maupun pegawai itu. Setiap bulan diupload itu hukuman disiplin itu oleh Bawas. Ya, jadi di samping di kantor itu juga di luar itu ada namanya siwas, juga masyarakat juga bisa ngawasi bersama-sama seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak sebelumnya Pak Yanto dan Prof. Jamin sudah bergabung dengan iNews. Selamat bertugas kembali dan semoga sehat selalu, Bapak. Terima kasih Pak Ginting, Prof. Ginting, Mbak. Makasih, sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Sore pemirsa. Gelaran debat kedua Pilkada Jakarta berjalan panas. Masing-masing paslon tak hanya membagikan programnya, tapi juga tampil ofensif terhadap lawan-lawannya. Saling sindir program tersaji dalam debat kedua Pilkada Jakarta. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil menyindir calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno soal kepemimpinannya saat menjabat Gubernur Banten. Sementara calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mempertanyakan rencana calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil yang akan membangun Disneyland di Kepulauan Seribu. Sementara Dharma Pongrekun menyatakan sebagai pemimpin harus mengerti COVID itu isu kesehatan atau agenda politik global. Bang Rano, Anda pernah jadi Wakil Gubernur Bu Atut, kemudian naik menjadi Gubernur Banten. Ya. Seorang pemimpin tentunya diberi kekuasaan sebegitu besar untuk menjalankan amanah. Dalam catatan saya, dari 2012 sampai 2017, indeks pembangunan manusia Banten tidak naik. Yang terjadi bukan stabil, malah turun 0,07. Apa kendalanya, apa permasalahannya, sehingga hal itu yang sangat disesalkan bisa terjadi. Terima kasih. Kang Emil mungkin pura-pura nggak tahu, padahal dia tahu. Kang, saya jadi Gubernur Banten cuma 1 tahun, Kang.
Saya 2012 sampai 2013 jadi wakil gubernur, 2013 sampai 2015 jadi PLT gubernur, saya jadi gubernur 1 tahun. Banten ini aneh, Kang. Sejak dia lepas dari Jawa Barat tahun 2000, tanggal 4 Oktober 2000, sampai hari ini mungkin Akang bisa cek, Kapolda di Banten tuh ada 2. Kapolda Banten dan Kapolda Metro. Pangdamnya 2, Kang. Pangdam Siliwangi dengan Pangdam Jaya. Akang bisa bayangin bagaimana saya harus berkoordinasi dengan situasi seperti itu. Pertanyaan kami singkat dan sederhana. Dulu pada tahun 2018, Kang Emil pernah menyampaikan akan membangun Disneyland di Cikarang. Sekarang Kang Emil ketika menjadi calon gubernur di Jakarta menyampaikan akan membangun Disneyland di Pulau Seribu. Sebetulnya akan dibangun di Cikarang atau di Pulau Seribu. Terima kasih. Mohon tenang, hadirin. Saya jawab dengan nilai saja. Banyak kerja, banyak catatan. Sedikit kerja, sedikit catatan. Tidak ada kerja, tidak ada catatan. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang berani ngambil keputusan. Walaupun dalam perjalanannya kadang berhasil, kadang gagal. Dan tugas pemimpin adalah berimajinasi. Seburuk-buruknya pemimpin adalah hanya mengerjakan apa yang ada tanpa daya imajinasi. Bung Karno melahirkan Indonesia oleh daya imajinasi. Saya menjadi seorang gubernur, jijik saya kalau saya bodoh. Jijik saya kalau saya pengecut. Jijik saya kalau saya pengkhianat. Maksudnya apa? Kalau ada sesuatu peristiwa yang demikian, alangkah baiknya kalau kita mengajak tim independen untuk meneliti data yang ada. Apakah betul-betul ini isu kesehatan atau agenda politik global? Bayangkan, baru ditemukan virusnya bulan Desember, 12 hari kemudian sudah ditentukan. Lalu tidak melakukan prosedur golden postulat Koch yang seharusnya dilakukan. Lalu alat diagnosanya sangat sumir dan tidak diperuntukkan untuk itu. Pemirsa, usai debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024 pada Minggu malam, kami melakukan polling terbuka dengan pertanyaan siapa paslon yang paling mampu mensejahterakan warga Jakarta. Dan berikut hasil akhir polling hingga Senin siang. Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono memperoleh 45%. Kemudian pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh 10%. Kemudian pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno imbang dengan pasangan RK Suswono dengan perolehan suara sebesar 45%. Kami akan melakukan polling terbuka kembali pada debat Pilkada Jakarta yang ketiga pada tanggal 17 November 2024 mendatang. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita akan lanjutkan ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, mengapresiasi gelaran Festival Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan di JCC Jakarta. Sementara itu, ratusan mubalik se-Jakarta sepakat mendukung dan memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono pada pemilihan gubernur Jakarta 2024 mendatang. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menghadiri sekaligus berbelanja produk lokal di gelaran Festival Urban Sneakers Society di Jakarta Convention Center. Pameran USS 2024 menjadi pusat perayaan sneakers, fashion, dan budaya pop di Indonesia yang mampu meningkatkan wawasan para pelaku ekonomi kreatif serta menghadirkan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomi.
Dalam mendukung pengembangan sektor ini, paslon nomor urut 1 di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, memiliki visi untuk memperbanyak event ekonomi kreatif dan mempromosikannya secara digital, agar mendorong semangat bisnis di kalangan anak muda. Mendorong komunitas kreatif, bikin kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif yang ada nilai ekonominya, kan, membentuk kreatif center di mana-mana. Itu komitmen karena dulu saya bagian dari ekonomi kreatif. Kemudian melahirkan semangat entrepreneur, ya, agar mereka tidak selalu bekerja di korporasi tapi juga berani menjadi sebuah entrepreneurship atau wirausaha. Pada kesempatan berbeda, mantan Gubernur Jawa Barat ini juga bersilaturahmi dengan Mubalik se-Jakarta di posko pemenangan Ridho di kantor DPD 1 Partai Golkar Jakarta Cikini. Kehadirannya mendapat sambutan positif ratusan mubalik yang mendukung dan menaruh harapan besar kepada pasangan Ridho untuk membawa kesejahteraan dan kemajuan Jakarta ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto diklaim membayar biaya kegiatan retret anggota Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang pakai uang pribadi. Prabowo membiayai seluruh biaya kegiatan selama 3 hari tersebut. Kantor Komunikasi Kepresidenan mengkonfirmasi hal tersebut usai pembekalan kepada anggota Kabinet Merah Putih selesai digelar. Kegiatan yang melibatkan seluruh anggota Kabinet Merah Putih itu dibiayai oleh Prabowo Subianto dari kocek pribadinya. Meski nominalnya tidak disebutkan, namun acara ini dipersiapkan sejak 1 bulan sebelum pelantikan Prabowo Subianto menjadi presiden. Prabowo merogoh kocek pribadi untuk kegiatan ini karena pada saat perencanaan kegiatan Prabowo belum dilantik menjadi presiden, sehingga tidak menggunakan uang negara. Persiapan untuk kegiatan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Pembangunan infrastruktur di sana mulai dari tenda, saluran air, saluran listrik, ruang kelas, ruang tempat rapat koordinasi kabinet, itu sudah dibuat dari 1 bulan sebelumnya. Dan pada saat itu tentu Pak Prabowo masih dalam masa transisi. Beliau tidak mungkin menggunakan dukungan dari Kementerian Pertahanan karena ini bukan untuk kegiatan Kementerian Pertahanan. Beliau pada saat yang sama juga belum bisa menggunakan dukungan dari Sekretariat Negara karena beliau waktu itu belum jadi presiden. Maksudnya belum dilantik sebagai presiden. Jadi karena melihat begitu pentingnya kegiatan ini dan beliau merasa sangat penting untuk menyatukan menteri-menterinya yang berasal dari berbagai macam latar belakang, golongan, partai politik, kelompok sosial kemasyarakatan, bahkan beragam daerah, maka beliau memutuskan untuk tetap menjalankan ini sesegera mungkin. Dan untuk menjalankan ini tentu beliau harus merogoh kantong beliau pribadi untuk mempersiapkannya. Kegiatan ini menjadi sorotan lantaran Prabowo memboyong seluruh anggota kabinetnya ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Berbagai fasilitas seperti keberangkatan menggunakan Hercules, tenda mewah untuk menginap, hingga seragam untuk puluhan anggota kabinet ditaksir membutuhkan biaya yang mahal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, beralih ke informasi lainnya, Kapolda NTT mempertimbangkan melakukan sidang ulang terhadap perkara Ibda Rudi Soik. Hal itu diungkapkan saat Polda NTT menggelar RDP dengan Komisi 3 DPR RI. Polda Nusa Tenggara Timur berencana melakukan sidang ulang terhadap Ibda Rudi Soik, perwira polisi yang dipecat lantaran membongkar kasus mafia BBM dan TPPO. Kapolda NTT telah membentuk gugus tugas bersama penjabat Gubernur NTT untuk berkontribusi dalam menyelesaikan kasus besar seperti TPPO dan mafia BBM.
Kapolda juga akan menunjuk hakim untuk memimpin sidang kode etik atas banding yang diajukan oleh Ibda Rudi Soik. Setelahnya, Komisi Sidang Etik memiliki waktu 30 hari untuk mempelajari memori banding dan memutuskan perkara Ibda Rudi Soik. Pada sidang awal Komisi Kode Etik bahwa Hakim Komisi Kode Etik sudah menyatakan akan memutuskan PTDH. Tetapi masih ada waktu untuk banding. Bagi Kapolda masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan, menyusun hakim-hakim yang akan menyidangkan sidang banding. Dan nanti hakim-hakim akan masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan memori banding dan berkas terdahulu apakah mereka akan memutuskan sesuai dengan putusan pertama, menguatkan atau membebaskan. Hal ini sangat tergantung daripada sikap Ibda Rudi Soik yang dalam pengamatan kita sehari-hari ataupun dalam perjalanan tugasnya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sebelumnya nama Ibda Rudi Soik jadi perhatian lantaran diberhentikan dengan tidak hormat. Ia diketahui membongkar praktik mafia BBM subsidi di Kota Kupang. Rudi yang sudah mendapatkan putusan PTDH menolak untuk menjalani putusan kasus tidak berkantor selama 2 hari lantaran masih melakukan banding. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai menjalani RDP dengan Komisi 3 DPR RI, Kapolda NTT sempat bertemu dengan Ibda Rudi Soik. Ia pun mengatakan Rudi Soik tetap menjadi anaknya sambil mengusap kepala Ibda Rudi Soik. Anak ayam ini ada di tanganmu. Kalau itu mati terserah kau. Kalau kau mau hidupkan terserah kau. Ya kan? Itu yang saya bilang tadi. Jangan lari-lari lagi. Jadi kamu yang harus menentukan terhadap karirmu sendiri. Saya hanya menandatangani. Saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu jadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik terhadap itu apa BPO maupun BBM tadi itu. Kamu kalau nggak mau langsung ke saya. Ya. Jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Jadi kamu jangan lari kemana. Ada saya bapakmu. Itu yang Kak Ima bilang, berselesaikanlah bapak dan anak supaya kami yang masih. Makanya saya bilang tadi Ibu Pendeta ya, anak ayam ini tergantung di tangan dia, mati atau hidup. Tapi saya mesti ketemu Kapolda karena ini masalah PPPO. Harus. Kasus 11 tahun mangkrak. Sampaikan kepada saya. Nanti saya mau ketemu dengan Jurati dari BP2M. Ya gitu ya, Rudi ya. Kamu tetap anak saya. Ya? Kembali di iNews Sore pemirsa, kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat kebakaran ini sebanyak 25 rumah hangus terbakar dan membuat 201 warga harus kehilangan tempat tinggalnya. Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Laya, Kelurahan Gadong, Kecamatan Pontoala, Kota Makassar pada Senin pagi. Api dengan cepat melahap puluhan rumah warga hingga tak ada lagi yang sempat diselamatkan. Berdasarkan data Damkar dan Dinas Sosial Kota Makassar, akibat kebakaran ini sebanyak 25 rumah hangus terbakar dari 55 keluarga yang membuat 201 jiwa warga harus kehilangan tempat tinggal. Dari 2 RT di sini, RT 3 sama dan RT 4. Itu total keseluruhan itu ada kurang lebih 25 rumah, ada 55 kakak, dan secara perseorangan itu ada 201 orang yang dampak atas korban kebakaran dari ini. Ya, alhamdulillah kami tadi pagi telah berkomunikasi dengan Dinas Sosial, sementara telah dikomunikasikan dan Ibu Kadis Sosial sudah ada di lokasi untuk bagaimana membuat dapur umum. Dan juga dari BPBD alhamdulillah sementara kami telah melakukan pembersihan untuk persiapan tempat pengungsian. Pasca kebakaran, lokasi kejadian kini telah digaris polisi. Meski demikian, sejumlah warga masih ada yang mencari puing-puing berharga miliknya. Salah satu warga bahkan menemukan tabungan celengan mereka berisi uang koin. Sisa uang ini pun menjadi secercah harapan dalam menyambung hidup. Aja celengannya, tinggal ini yang bisa diselamatkan.
Iya, lari, menyemalkan diri. Pemerintah setempat bersama Dinas Sosial dan BPBD kini telah membentuk posko kebakaran dan dapur umum. Sejumlah bantuan juga sudah tiba di posko untuk selanjutnya dibagikan kepada warga. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang pria di Bukit Tinggi, Sumatera Barat nekat berjualan ganja setelah mengikuti tes CPNS. Orang tua pelaku menangis histeris saat polisi menggeledah lemari dan ditemukan 39 paket ganja kering siap edar. Polisi menangkap Randi Adrian, 25 tahun, di pinggir Jalan Sarojo, Kota Bukit Tinggi. Polisi mengejar motor pelaku hingga kedua sepeda motor terjatuh di jalan. Pelaku yang diduga pengedar narkoba ini mencoba kabur ketika ditangkap saat melintas di gerbang. Pelaku mengaku membawa ganja di dalam kantong depan jaket. Saat didesak polisi, pelaku mengaku memperoleh ganja dari seorang narapidana di Lapas Biaro dan masih menyimpan di rumahnya. 30 inilah paketan Pak, 10. Mana banyak? 30 buah mungkin sesuai Pak. 50-an baru. 50 apa baru? Paket 50 setelah ya Pak. Tangis histeris kedua orang tua dan adik tak terbendung saat melihat pelaku digiring polisi ke rumahnya. Dari dalam tas di atas lemari pakaian ditemukan 39 paket ganja berukuran kecil dan besar. Tersangka ini sebelumnya pada siang hari tes CPNS, kemudian sore hari tersangka melakukan transaksi narkotika jenis ganja. Kemudian kita kembangkan ke rumahnya, kita temukan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 36 paket, kemudian ditambah 3 paket besar. Tersangka mengaku kecanduan ganja sejak masa kuliah dan hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sekumbang, iNews melaporkan. Pelaku curanmor nekat menabrak anggota kepolisian saat berusaha kabur dari kejaran petugas. Polisi pun melepaskan tembakan peringatan ke arah pelaku dan berhasil diamankan. Seorang pelaku curanmor disergap tim Reserse Kriminal Polsek Rungkut, Surabaya. Petugas pun melepaskan tembakan peringatan untuk meringkus pelaku. Penyergapan berlangsung dramatis karena pelaku sempat nekat menabrakkan kendaraannya ke arah petugas. Akibatnya 2 orang polisi terluka akibat terseret kendaraan pelaku. Di depan lampu traffic light kebun binatang. Nah, saat akan dihentikan ternyata pelaku tidak kooperatif. Pelaku naik mobil, kemudian mencoba kabur, putar balik lawan arah sampai ke Taman Bungkul. Sampai Taman Bungkul kembali ke jalurnya, kemudian terjebak lagi di lampu merah, akhirnya menabrak juga beberapa kendaraan di situ. Saat ini pelaku sudah diamankan bersama barang bukti dan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Rungkut, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengajak anak muda bangun sektor digital. Di Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum pelibatan anak muda membangun Indonesia cerdas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan peran penting pemuda dalam pembangunan sektor digital. Ia mengajak generasi muda aktif berkontribusi dan memanfaatkan potensi demi kemajuan bangsa. Kementerian Komunikasi dan Digital juga berkomitmen menghadirkan pemerataan akses internet, terutama di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Mutia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan sivitas kementerian untuk menghadapi transformasi digital. Kita punya semangat mewujudkan
semangat Sumpah Pemuda di era digital. Pemerintah mengajak, memanggil pemuda Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam visi Indonesia yang cerdas, digital, inklusif, dan aman. Dengan semangat Sumpah Pemuda, kita bisa membawa Indonesia menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang memimpin di dunia digital.